Selamat datang teman-teman. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akuntansi biaya mengenai biaya overhead pabrik. Di sini saya, Jogi Bestama Siahan, dan teman saya, Evas Alderton Sihaloho. Baiklah, biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah pengertian biaya overhead pabrik. Yang kedua, dasar pembebanan BOP. Yang ketiga, metode alokasi BOP. Dan yang keempat, jenis selisih BOP. Dan yang kelima, pembebanan biaya overhead pabrik. Pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah elemen biaya produksi yang tidak dapat diklarifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. BOP juga merupakan berbagai macam biaya dan semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk atau aktivitas lainnya dalam upaya perusahaan untuk merelasikan pendapatan. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Terdapat 5 dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama, satuan produk. Metode ini adalah yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang kedua, biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi nilai bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, jam kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Dan yang kelima, jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Metode alokasi biaya overhead pabrik. Terdapat 3 metode alokasi biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah biaya alokasi langsung. Metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. BOP Departemen Pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Dan yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi secara bertahap. Jasa pada Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu dan Produksi. Tetapi jika alokasi ke Departemen Pembantu tidak material akan diabaikan. Dan yang ketiga adalah metode alokasi timbal balik. Metode ini merupakan biaya Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu yang lain dan ke Departemen Produksi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, selisih anggaran atau budget variance. Selisih anggaran yaitu selisih antara anggaran BOP dengan BOP yang sesungguhnya. Yang kedua, selisih kapasitas atau ideal capacity variance. Selisih kapasitas yaitu selisih yang timbul akibat kapasitas yang sesungguhnya berbeda, lebih atau kurang dari kapasitas yang dianggarkan.
Selisih kapasitas merupakan selisih yang terjadi pada BOP tetap. Selanjutnya kami akan memberikan contoh selisih BOP. Diketahui PT Nuansa Mandiri mencatat data tentang BOP-nya untuk tahun 2019 sebagai berikut. Anggaran BOP pada kapasitas normal yang direncanakan sebanyak 40.000 jam kerja mesin adalah sebagai berikut. BOP variabel sebesar Rp1.450.000, BOP tetap sebesar Rp1.350.000. BOP yang sesungguhnya pada kapasitas 37.500 jam kerja mesin adalah sebesar Rp2.675.000. Pertama, kita akan melakukan perhitungan selisih pembebanan BOP. Tarif BOP pada jam atau kapasitas normal, BOP variabel sama dengan Rp1.450.000 dibagi 40.000, didapatkan hasil 36,25. BOP tetap sama dengan Rp1.350.000 dibagi 40.000 sama dengan 33,75. Tarif BOP variabel ditambah tetap didapatkan hasil Rp75 per jam kerja mesin. Jumlah BOP yang sesungguhnya yaitu kapasitas 37.500 jam sama dengan Rp2.675.000. Jumlah BOP yang dibebankan sama dengan 37.500 dikali Rp70 sama dengan Rp2.625.000. Didapatkan hasil selisih kurang dibebankan sama dengan rugi sama dengan Rp50.000. Kemudian kita akan menghitung selisih anggaran. Digunakan dua metode. Metode pertama yaitu metode yang sesungguhnya sebesar Rp2.675.000 yang akan kita kenal dengan nilai A. Kemudian ada anggaran BOP pada kapasitas sesungguhnya meliputi BOP tetap sebesar Rp1.350.000, BOP variabel yaitu Rp37.500 dikali Rp36,25 didapatkan hasil sebesar Rp1.359.375. Kemudian hasilnya ditambahkan menjadi sebesar Rp2.709.375 yang akan kita kenal dengan nilai B. Kemudian hasilnya dikurangi dengan metode yang sesungguhnya, didapatkan hasil selisih anggaran laba sebesar Rp34.375. Metode kedua yaitu BOP yang sesungguhnya sebesar Rp2.675.000, anggaran BOP tetap sebesar Rp1.350.000. Kemudian hasilnya dikurangi, didapatkan BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp1.325.000 yang akan kita kenal dengan nilai A. Kemudian dikurangi dengan BOP variabel dibebankan sebesar Rp1.359.000 yang akan kita kenal dengan nilai B. Didapatkan hasil pengurangannya yaitu selisih anggaran laba sebesar Rp34.375. Hasil laba didapatkan apabila nilai A lebih kecil daripada nilai B. Hasil rugi didapatkan apabila nilai A lebih besar daripada nilai B. Kemudian penghitungan selisih menggunakan selisih kapasitas. Dia digunakan dengan 3 metode. Metode pertama yaitu BOP yang dianggarkan sebesar Rp1.350.000 yang akan kita kenal dengan nilai A. Kemudian BOP tetap yang dibebankan yaitu Rp37.500 dikali 33,75. Didapatkan hasil Rp1.265.000 yang akan kita kenal dengan nilai B. Didapatkan hasil selisih kapasitas rugi sebesar Rp84.375. Metode kedua yaitu kapasitas normal sebesar 40.000 jam yang akan kita kenal dengan nilai A. Kapasitas yang sesungguhnya 37.500 jam yang akan kita kenal dengan nilai B. Kapasitas yang tidak terpakai yaitu sebesar 2.500 jam. Kemudian ada tarif BOP tetap pada jam sebesar Rp33,75. Hasil 2.500 akan dikali dengan 33,75 didapatkan hasil selisih kapasitas rugi sebesar Rp84.375. Metode ketiga yaitu BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya sebesar Rp1.350.000 yang akan kita kenal dengan nilai A. Kemudian BOP yang dibebankan yaitu Rp37.500 dikali 33,75 didapatkan hasil Rp1.265.000 yang akan kita kenal dengan nilai B.
Didapatkan hasil pengurangan yaitu selisih kapasitas rugi sebesar Rp84.375. Berdasarkan analisa dapat kita ketahui bahwa selisih anggaran laba yaitu Rp34.375, selisih kapasitas rugi sebesar Rp84.375. Total selisih didapatkan hasil Rp50.000. Kemudian yang terakhir ada pembebanan biaya overhead pabrik yang dibagi ke dalam 4, yaitu pertama pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar tarif. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga, perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, pada akhir periode akuntansi dilakukan penghitungan selisih biaya overhead pabrik yang dibuatkan pada produk. Yang keempat, ada perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam penentuan harga pokok produksinya, pada akhir periode akuntansi dilakukan penghitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan kepada produk. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami untuk mata kuliah akuntansi biaya mengenai biaya overhead pabrik. Lebih kurangnya kami minta maaf. Semoga hasil kerja kelompok kami dapat menjadi pembelajaran yang baru bagi teman-teman sekalian. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.